Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumil qiyamati amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah, para asatidzah dan para pegawai, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syarab An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada hamba dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada umat beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, masih kita di dalam pembahasan bab sabar dan kita telah sampai pada hadis yang ke-50. Kita bacakan dulu hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita sudah melewati hadis-hadis beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, karena memang tidak mengherankan kalau banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ya, karena beliau adalah secara sepakat para ulama hadis bahwasanya beliaulah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Maka tidak heran jika banyak hadis-hadis yang dilewati itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya bencana atau bala itu mengenai seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, baik dalam dirinya, anaknya, ataupun hartanya, hingga kelak ia menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau rahimahullahu taala berkata hadis hasan sahih. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita la yazalu. La yazalu maknanya adalah at-tatabu wastimrar. Ya, ini bahwasanya akan terus beriringan dan selamanya. Ya, ini maksudnya bahwasanya manusia senantiasa akan diiringi atau akan senantiasa ditimpa oleh ujian. Ya, baik itu berupa musibah ataupun yang lainnya. Maka seorang, ya, yang beriman, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, maka akan senantiasa tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada pertemuan sebelum-sebelumnya ana sampaikan bahwasanya tidak akan pernah ada manusia yang dia tidak pernah merasakan ujian. Enggak ada manusia itu dia senang terus. Ya, enggak ada manusia senang terus. Pasti terkadang dia pernah merasakan ujian. Ya, baik dia itu di dalam dirinya, ya, dia merasa sakit tubuhnya, merasa gelisah hatinya, merasa tidak enak badan karena
demam yang menyerangnya. Demikian pula pada anaknya. Ya, maka itu adalah semua bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya sakit, ya, jangankan sakit, kita yang sudah punya anak terkadang sering, ya, kalau anak kita itu susah makan, itu kita bingungnya luar biasa. Ya, bahkan hati kita ya gelisah. Ya, jangan-jangan ada sesuatu dengan atau menimpa sesuatu terhadap anak-anak kita. Ya, terlebih lagi kalau sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa anak-anak kita. Ya, maka itu akan sungguh membuat hati seorang manusia dia merasa bersedih, ya, merasa berat hati. Jangankan kita, Nabi SAW saja tatkala anaknya ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersedih. Bahkan beliau meneteskan air mata yang menunjukkan bahwasanya beliau sangat bersedih. Demikian pula manusia juga akan diuji di dalam hartanya. Ya, baik hartanya dicuri oleh orang, ya, baik hartanya itu hilang, kebakaran atau terkena bencana alam, maka itu akan memberatkan jiwa seorang hamba. Maka di sini Nabi SAW mengabarkan tidak akan ada ya seorang mukmin atau mukminah dia lepas dari yang namanya ujian. Senantiasa ujian akan datang bertubi-tubi kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Hingga ya, ketika dia mampu bersabar terhadap ujian yang datang kepadanya secara bertubi-tubi, kemudian dia bersabar, ya, kemudian dia diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa dosa. Dalam keadaan tanpa dosa. Kemudian para ikhwah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Ya, perkara yang manusia itu akan diuji di dalamnya, yaitu jiwanya, kemudian anaknya dan juga hartanya. Ya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan 3 perkara ini? Karena 3 perkara ini adalah sesuatu yang penting bagi manusia. Bahkan bisa dibilang 3 perkara ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dicintai oleh manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah." Ya, bahwasanya dijadikan indah di dalam diri manusia itu rasa cinta, rasa senang terhadap apa? Wanita. Kemudian terhadap anak-anak dan juga terhadap harta kekayaan. Maka demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya, sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu adalah fitnah. Ya, ujian, cobaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya harta dan juga anak-anak adalah fitnah? Ya, karena begitu besarnya ikatan manusia kepada harta dan juga anak-anak. Ya, makanya tidak jarang kita melihat tatkala seseorang ya kehilangan hartanya yang sejatinya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kecurian, mungkin kebakaran rumahnya atau motornya dicuri oleh maling tatkala dia parkir, ya, maka dia akan merasakan kesedihan yang luar biasa, ya, karena memang ada kaitan yang begitu besar antara manusia dengan harta. Demikian juga ketika seorang manusia mendapati anaknya sakit, ya, maka dia akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Ya, bahkan mungkin terkadang sampai nggak bisa untuk berpikir, ya mau diapain anaknya ini. Ya, karena saking begitu cinta, begitu sayangnya dengan anaknya. Belum lagi kalau anaknya meninggal dunia, ya, maka itu akan sangat berat bagi manusia. Kemudian para ikhwah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita sebutkan berikut ini, bahwa yang pertama, di antara sunnatullah, ya, bahwasanya manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini adalah bagian daripada sunnatullah. Ya, bahwasanya manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, baik itu berupa musibah, bencana atau apapun itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa yang bernafas itu akan mengalami kematian dan kami akan menguji kalian dengan rasa keburukan dan juga dengan kebaikan. Maka di dalam kebaikan dan keburukan menurut pandangan manusia, maka di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah hadis ini yaitu bahwasanya di antara sunnatullah, manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keburukan yang menimpa dirinya, apakah dia bersabar atau tidak, atau dengan kebaikan yang didapatkan dirinya, apakah dia menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atau tidak. Ya, maka setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya menunjukkan keutamaan bersabar. Ya, menunjukkan keutamaan bersabar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, ya, barang siapa bahwasanya ketika seorang mukmin atau mukminah tertimpa musibah, ujian, ya, di dalam jiwanya, di dalam anaknya atau di dalam hartanya, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menemui dirinya, ya, kelak pada hari kiamat dalam kondisi dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Ya, ini adalah keutamaan yang luar biasa bagi orang yang bersabar. Kemudian di antara faedah berikutnya, ya, bahwasanya 3 hal yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, ya, ini menunjukkan bahwa 3 perkara tersebut adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, ya, dan manusia tatkala kehilangan atau tatkala diuji di dalam 3 hal tersebut, ya, maka manusia akan merasa sangat berat hatinya, ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam jiwanya tatkala dia sakit, apalagi sakitnya bertahun-tahun, kemudian di dalam anaknya, ya, tatkala anaknya sakit atau bahkan meninggal dunia, demikian juga di dalam hartanya. Ya, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersabar di dalam mendapati musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejatinya musibah yang didapatkan oleh seorang mukmin itu adalah ujian. Ya, baik itu untuk menghapus dosa-dosa seorang mukmin dan juga untuk mengangkat derajat seorang mukmin di dunia maupun di akhirat. Hada ma aqulu lakum. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.